Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Erni Inaya, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Belajar yang semangat ya anak-anak. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang ketujuh dengan tema berani. Materi pokok sikap berani Nabi Soleh alaihissalam. Kompetensi dasarnya ada di sini ya. Kemudian tujuan pembelajarannya itu cantumkan di sini. Anak-anak, sikap berani Nabi Soleh alaihissalam akan kita uraikan pada kesempatan hari ini. Nabi Soleh alaihissalam utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh alaihissalam berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah diselesaikan dengan musyawarah. Sikapku, ya, sikap kita semua, aku harus berani berbuat benar. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan kisah keberanian Nabi Soleh alaihissalam. Sebelum menjadi Nabi, Soleh alaihissalam terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Kaumnya yang disebut Samud sangat menghormati Soleh. Kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung dan di pantai menggunakan batu-batu besar untuk berbagai keperluan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Soleh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya. Lagi memperkenankan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Kaum Nabi Soleh berkata, hei Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu suruhkan kepada kami. Quran Surat Hud ayat 62. Demikianlah kaum Nabi Soleh merasa bingung di hadapan kebenaran. Mereka mengira bahwa Nabi Soleh alaihissalam tersihir. Mereka meminta kepadanya agar didatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa ia memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh berkata kepada kaumnya, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran umat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Quran Surat Hud ayat 64. Diriwayatkan bahwa batu gunung pada suatu hari terpecah dan keluar unta. Unta lahir melalui cara yang tidak umum. Unta ini merupakan mukjizat dengan sebutan Naqatullah atau unta Allah. Nah, anak-anak, itu unta keluar dari batu yang terbelah. Jadi untanya itu tidak umum, lahirnya tidak dari seekor unta yang lain, tapi dari belahan batu. Itu berarti bahwa unta tersebut bukan unta biasa, namun merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sudah pernah melihat unta, binatang unta? Kalau belum, ini perhatikan di sini di pojok atas ada gambar unta. Ini ya anak-anak, ini namanya unta. Mula-mula kaum Samud sangat terkejut. Berimanlah beberapa orang di antara mereka.
namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Kebencian terhadap Nabi Shalih alaihissalam berubah menjadi kebencian kepada unta itu. Mulailah mereka membuat persekongkolan untuk melawan unta itu. Tokoh mereka berkata, kita harus melenyapkan Soleh dari jalan kita. Kita harus membunuh untanya. Dan setelah itu, kita akan membunuh Soleh. Lalu ada 9 laki-laki menyerang unta itu. Akhirnya unta itu terkubur. Allah mengisahkan, maka mereka memanggil kawannya. Lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Quran Surat Al-Qamar ayat 29. Nabi Soleh mengetahui apa yang terjadi. Lalu dengan gagah berani beliau pun marah menemui kaumnya. Soleh tetap berseru bahwa mereka harus beriman kepada Allah dan takut kepada azabnya. Namun kaum Samud tetap menantang. Kalaulah azab Allah itu ada, maka datangkanlah. Akhirnya Nabi Soleh pun berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surat Hud ayat 65. Setelah itu, Nabi Shalih alaihissalam meninggalkan kaumnya. Kemudian datanglah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka pada hari keempat, ada teriakan yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian bumi pun berguncang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Quran Surat Al-Qamar ayat 30 dan 31. Anak-anak, demikian kisah Nabi Shalih alaihissalam. Di sini ada animasi gambar bongkahan batu yang terbelah, kemudian keluarlah unta ini. Inilah unta Allah, unta mukjizatnya Nabi Shalih alaihissalam. Demikian ya anak-anak, kisah Nabi Shalih alaihissalam. Setelah ini ibu akan memberikan uji kompetensi pada kalian, yaitu berupa soal untuk kalian jawab. Ayo berlatih. Bisa, pasti kamu bisa. Siap? Soal ada 6, kemudian kalian catat di buku tulis kalian, kemudian difoto, kirimkan ke chat WA ibu. Nanti akan ibu nilai dan dimasukkan ke daftar nilai. Begitu ya anak-anak, kita lanjutkan tugas untuk kalian juga. Ini tugas kalian adalah menyebutkan contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari. Catat dalam buku catatanmu. Berapa? 3 saja ya. 3 contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari dicatat dalam buku catatanmu, kemudian difoto kirimkan ke Bu Guru via chat WA. Oke anak-anak? Materi pembelajarannya akan datang, masih pelajaran yang ke-7 dengan materi pokok berani bertanya. Anak-anak, sekian pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.